Pergi ke pasar membeli daun salam. Daun salamnya dipetik dari batu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limbah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah sendiri dapat diartikan sebagai sisa hasil buangan dari suatu produksi atau kegiatan yang sudah tidak terpakai lagi. Jenis limbah digolongkan menjadi 3 macam, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Pada umumnya, komposisi limbah terdiri dari 2 komponen utama, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat diuraikan secara sempurna serta cepat mengalami pembusukan. Sedangkan limbah anorganik merupakan limbah yang biasanya berasal dari bahan sintetik serta dalam penguraiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Limbah-limbah tersebut tentunya dapat mencemarkan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Gustafsson dan kawan-kawan, yaitu limbah padat dari kegiatan industri berupa plastik, sisa bahan makanan yang sudah tidak terpakai, dan produk makanan yang telah diolah tetapi tidak terjual dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga berakibat buruk bagi kesehatan. Hingga saat ini, limbah masih menjadi masalah bagi lingkungan di dunia dengan jumlah limbah yang semakin banyak. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB 2013 menyatakan bahwa sekitar 1/3 miliar ton dari semua makanan yang diproduksi di seluruh dunia setiap tahunnya dibuang menjadi limbah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, jumlah perusahaan industri besar sedang yang ada di Indonesia pada tahun 2000 sebanyak 22.000 perusahaan, yang kemudian meningkat hingga 26.000 perusahaan pada tahun 2015. Dan 1 dari 4 perusahaan tersebut adalah industri pengolahan makanan, ditambah dengan jumlah perusahaan mikro kecil yang jumlahnya mencapai 2,7 juta unit usaha pada tahun 2010, naik hingga 3,6 juta pada tahun 2015. Berdasarkan angka tersebut, kenaikan jumlah industri makanan dalam jangka waktu 5 tahun cukup signifikan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah limbah industri juga akan ikut meningkat. Dalam pengolahan limbah industri makanan, selama ini perusahaan hanya menggunakan metode open dumping. Menurut Sanfian Amin dan Maulana pada tahun 2017, sistem pengolahan sampah open dumping merupakan sistem pengolahan sampah yang kurang efektif karena pada prinsipnya hanya membuang sampah kemudian ditimbun menggunakan tanah yang didapatkan dari bukit-bukit di sekitar tempat pembuangan akhir. Setelah penimbunan dilakukan, tidak ada tindak lanjut untuk limbah tersebut. Metode open dumping berpotensi menimbulkan banyak masalah baru, seperti pencemaran udara dan pencemaran tanah. Dengan tercemarnya lingkungan yang ada di sekitar, tentu saja akan menimbulkan banyak penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan virus yang terkandung di dalam limbah tersebut, serta mampu menimbulkan munculnya gas yang mudah meledak. Berdasarkan hal tersebut, maka kami dari Universitas Brawijaya dengan bangga mempersembahkan 3-in-1 Waste Manage, teknologi pengolahan limbah industri berbasis pirolisis dan destilasi bertingkat sebagai upaya dalam mengurangi limbah industri makanan bersama saya Dinda Nur Amalia dan kedua rekan saya yaitu Karindra Alea Patmasari dan Laina Fernisa Albi di bawah pimpinan Ibu Tita Wijayanti, SP, MS. Jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berkaitan dengan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka atau studi literatur. Berikut adalah kerangka berpikir dari mesin 3-in-1 Waste Manage, di mana masalah utama yang dihadapi adalah pemupukan limbah padat industri makanan. Mesin 3-in-1 Waste Manage merupakan sebuah mesin yang diciptakan untuk mengurangi jumlah limbah pada industri makanan serta mengelolanya menjadi pupuk dan bahan bakar alternatif. Mesin 3-in-1 Waste Manage tersusun dari 3 bagian, yaitu sensor pemisah jenis limbah organik dan limbah anorganik, tempat pencacahan dan perajangan, dan mesin pengolahan limbah anorganik menjadi bahan bakar alternatif dengan masing-masing bagian memiliki komponen. Mesin ini memiliki 2 sensor, yaitu sensor inframerah dan sensor capacitive proximity.
Adapun kerangka mesin 3-in-1 Waste Manage diantaranya yaitu mesin ini menggunakan dua sensor pendeteksi, yaitu sensor inframerah untuk menerima dan memancarkan sinar yang dapat mendeteksi limbah organik dan sensor capacitive proximity sebagai pendeteksi limbah anorganik. Kerangka yang kedua yaitu pintu masuk limbah. Pintu akan membuka secara otomatis sesuai dengan jenis limbah yang terdeteksi pada sensor inframerah dan sensor capacitive proximity. Setelah masuk ke dalam mesin, limbah akan dibawa oleh konveyor menuju tempat pencacah masing-masing jenis limbah, yaitu tempat pencacah limbah organik dan limbah anorganik. Kemudian, pada tempat pencacah, terdapat pisau pencacah untuk mencacah kedua jenis limbah dan terdapat saluran keluar cacahan limbah di kedua tempat tersebut. Pada tempat pencacahan limbah organik, terdapat nozzle kipas rata memiliki pola semprot berbentuk garis yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan zat aditif yang terbuat dari serabut kelapa dan baking soda untuk membantu proses dekomposisi. Sedangkan pada tempat pencacah limbah anorganik, terdapat konveyor kecil dan mesin pengubah limbah anorganik menjadi bahan bakar alternatif. Selanjutnya yaitu cara kerja mesin 3-in-1 Waste Manage. Pertama, masukkan limbah ke arah pintu masuk mesin yang kemudian limbah dipilah oleh sensor inframerah untuk mendeteksi limbah organik dan sensor capacitive proximity untuk mendeteksi limbah anorganik. Dan pintu masuk mesin akan terbuka sesuai dengan hasil deteksi sensor. Setelah limbah masuk pada jalurnya masing-masing, limbah akan dibawa oleh konveyor ke tempat pencacah dengan kapasitas 50 kg per jam setiap tempat pencacah. Pada tempat pencacah limbah organik, limbah dicacah menggunakan pisau pencacah sekaligus disemprotkan cairan zat aditif nabati menggunakan nozzle kipas rata. Kemudian, hasilnya akan keluar melalui saluran keluar cacahan limbah dan masuk ke dalam penampungan. Hasil tersebut didiamkan selama 7 hari hingga menjadi pupuk organik. Sedangkan pada tempat pencacah limbah anorganik, limbah dicacah, kemudian hasilnya keluar melalui saluran keluar menuju konveyor kecil dan dibawa ke dalam tabung pengolahan limbah anorganik menjadi bahan bakar alternatif. Pada mesin pengolahan limbah anorganik menjadi bahan bakar alternatif, limbah dipanaskan oleh gas metan dengan suhu di atas titik leleh limbah anorganik yang disebut dengan proses pirolisis. Setelah limbah anorganik terurai dengan sempurna dan menjadi gas atau uap polimer, kemudian melewati pipa pendinginan hingga terjadi proses kondensasi dan menghasilkan cairan atau bahan bakar alternatif. Mesin 3-in-1 Waste Manage berpotensi untuk mengatasi masalah pada peningkatan limbah industri makanan, khususnya limbah padat. Mesin ini dapat mengurangi jumlah limbah karena dapat mengolah kembali limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti pupuk organik dari limbah organik dan bahan bakar alternatif dari limbah anorganik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.